Nomor 13, salah satu senyawa turunan benzena berikut yang merupakan bahan dasar pembuatan asam benzoat. Tadi udah dikasih tahu ya, bahan dasar pembuatan asam benzoat yaitu toluena. Ya ini ya, ini toluena. Kalau ini namanya apa sih? Fenol. Nah ini harus ingat ya, ini nama turunan benzena dengan satu substituen. Itu ini harus hafal ya. Ini toluena karena ini sangat bermanfaat pada saat kita memberi nama senyawa ya. Nah, kalau ini ada dua metil, harusnya kan biasanya kita nyebutnya dimetil ya, dimetil benzena. Tapi kalau ini namanya silena ya, nama trivialnya silena. Posisinya apa nih? Satu dua orto. Nah, orto silena. Nah, kalau ini ada CH dengan rangkap dua etena ya, atau ini namanya vinil kan? Vinil benzena atau apa sih? Oke, stirena. Ya diingat-ingat gitu ya, makin sering memandang ya makin ingat ya, jadi sering-seringlah melihat gambar dari struktur senyawa turunan benzenanya. Oke, yang nomor 14, senyawa yang digunakan sebagai bahan pemanis dan obat anti jamu. Oke, ini ada kata bahan pemanis. Nah, bahan pemanis itu kan sakarin ya. Ya, biasanya sakarin. Sakarin itu kan sebenarnya dia disintesis dari asam benzena sulfonat. Yang ini ya. Jadi ini pemanisnya itu adalah sakarin. Sakarinnya itu diperoleh dari asam benzena sulfonat. Tulisannya jelek amat ya. Sulfonat. Oke, jadi harus tahu dulu strukturnya nih. Kemudian manfaatnya jangan lupa ya. Asam benzena sulfonat. Ya, jadi ini nomor 2 nih. Kemudian obat anti jamur. Nah, obat anti jamur apa sih? Asam salisilat ya. Nah, ini adalah gugus dari asam salisilat. Salisilat. Nah, jadi jawabannya 2 dan 4. Kalau ini anilin. Anilin terkenal buat apa? Pembuatan zat warna diazo ya. Kemudian ini asam benzoat. Buat apa nih asam benzoat? Ya, pengawet makanan. Yang ini fenol. Terkenal buat desinfektan. Ya, mulai mengingat ya manfaatnya. 15. Senyawa-senyawa berikut merupakan turunan benzena kecuali apa? Pirena, toluena. Toluena udah pasti ya. Antrasena iya, fenantren, pirena. Yang bukan adalah yang asetilena. Ini tahu nggak sih asetilena? Ya, nama lainnya adalah etuna. Etuna berarti C-nya ada dua gitu ya. Alkuna berarti dia rangkap tiga. Nah, ini adalah etuna. Ya, ini mah bukan turunan benzen ya. Nah, terus gimana sih untuk pirena, antrasena, fenantren? Kalau toluena kan udah ya, dari tadi kan kita udah bahas toluena. Nah, ini ya, toluena ya, benzen yang tersubstitusi oleh CH3. Lalu bagaimana untuk yang pirena dan antrasen? Oke, supaya cepat saya tunjukin ya gambarnya ya. Oke, nah ini adalah benzena ya, turunan benzena. Jadi kalau naftalen ini benzenanya ada dua ya, berimpit, antrasen itu 3, fenantren 3, tapi satunya di atas ini. Nah kalau pirena ini 4 ya. Jadi yang bukan memang adalah asetilena. Oke lanjut, nomor 16, senyawa turunan benzena yang bersifat basa lemah. Ini gugusnya COOH, ini asam kan? Asam benzoat ya. Kalau namanya asam ya udah pasti dia sifatnya asam benzoat. Kemudian ini adalah fenol. Ya, fenol juga adalah asam. Awas jangan tertipu dengan OH ya. Walaupun OH dia basa, tapi di sini dia adalah asam. Kemudian yang ini adalah gugus apa nih? Satu OH, satu COH. Nah, ini juga ada COH. Ya, ini juga asam. Ini apa? Asam benzena sulfonat ya namanya. Dari namanya aja ini udah asam gitu. Asam benzena sulfonat. Ya, jadi yang bukan, nah yang basa adalah yang NH2, anilin. Dari mana? Ini gugus ini adalah gugus amino. Amino itu kan dia basa ya. Amino. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 18. Suatu senyawa memiliki sifat sebagai berikut. Tidak dapat dioksidasi, larutannya dalam air bersifat asam. Kemudian bereaksi dengan asam tetapi tidak menghasilkan ester.
lalu bereaksi dengan NaOH menghasilkan natrium fenolat. Nah, di sini ada kata fenolat. Ya, ini kalau misalnya kalian lihat ciri-cirinya, ini ciri-ciri dari apa sih? Ya, dari fenol ya. Fenol itu gugusnya gini ya. Strukturnya gini, ada OH ya. Nah, tapi di sini nggak ada fenol ya. Nah, jadi yang disebutkan adalah nama lainnya. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan nama lainnya, maka disebutkan ini adalah gugus fenil. Fenil itu benzena yang kehilangan satu hidrogen. Nah, ini adalah gugus alkohol ya, walaupun ya ini berbeda, fenol itu berbeda dengan alkohol. Oke, jadi nomor 18 jawabannya adalah fenil alkohol. Terus nomor 19, nama senyawa turunan benzena dengan rumus ini adalah apa? Oke, ini ada 4 substituennya, maka untuk menjawab soal ini ingat prioritas. Oke, kembali ya ke sini. Nah, jadi kalau ada NO2 ya, ini NO2 nitro, bromo, nitro, anilin. Yang duluan siapa sih? Nah, ini ada NH2 di sini. Ini NH2 ya. Kemudian nitro itu di sini. Kemudian bromo itu di sini nih halogen. Jadi halogen itu golongan 7, bisa F-, Cl-, FCl, Br, I. Ya. Nah, berarti yang duluan adalah yang NH2 ya, yang anilin. Jadi kita punya rantai utamanya adalah anilin. Nah, ini. Ya, jadi namanya adalah anilin. Oke, berarti sisanya adalah cabang. Ya, beri nomornya dari mana? Atau beri nomornya kemana? Ini kan bentuknya simetris. Kalau ke kanan, berarti anilinnya kan ini di nomor 1 ya. Kalau ke kanan 1, 2, 3. Ke kiri 2, 3. Sama aja. Berarti boleh dari mana aja ya. Nah, lebih enak searah jarum jam ya, ke kanan. 3, 4, 5, 6. Oke, jadi cabangnya ini adalah nitro, yang ini bromo, ini nitro. Oke, penamaan cabang sesuai abjad, N dulu atau B dulu. B dulu kan, jadi B-nya di nomor 4. Di nomor 4 ada bromo, kemudian nitronya 2 nih, ada 2 digabung, nomor 3 sama 5. 3,5 di nitro. Oke, gugus utamanya adalah anilina. Mana jawabannya ya? 4 bromo, 3,5 di nitro anilin. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Lanjut. Nomor 20, nama untuk senyawa turunan benzena dengan struktur begini. Nah, ini ada gugus COOH nih. Ya, kalau ada COH pasti dia asam. Ya, karena COH itu urutan prioritas pertama. Ya, jadi karena ini ada 2 substituen, berarti kita pakai istilah orto meta para. Ya, jadi ini nomor 1 kan. Yang ini nomor 4 ya. 1 dan 4 itu adalah para. Ya, jadi ini. Nah, kalau ini kan ada 1,4 nih. Ini kita nggak pakai ini ya. Karena harus pakai orto meta para. Kemudian ini tadi gugus utamanya asam, berarti senyawa ini harus diawali dengan kata asam. Nah, ini kan gugus utamanya ini. Ya, gugus utamanya adalah asam benzoat. Oke, jadi ini sebagai cabang kan? Ya, kalau NH2 itu kan anilin ya kalau jadi induk, tapi kalau jadi cabang maka dia namanya amino. Ya, jadi karena ini asam, maka depannya harus diawali dengan kata asam. Asam para. Ya, amino benzoat. Yang mana tuh jawabannya? Oke, yang C. Selanjutnya untuk nomor 21. Yang diketahui adalah kegunaan senyawa turunan benzena ada sebagai pestisida, zat antioksidan, bahan obat-obatan, dan bahan poliester. Nah, yang ditanya adalah strukturnya seperti ini ya. Manfaat dari struktur dengan rumus seperti ini adalah rumus untuk asam tereftalat. Ya, ini adalah turunan benzen dengan nama asam tereftalat. Nah, fungsinya buat apa sih kalau asam tereftalat?
Jadi dia buat pembuatan indikator fenolftalein, bisa juga sebagai zat warna buat obat-obatan, kemudian pewangi ya, digunakan juga untuk bahan pembuatan serat ya ini ya, poliester, serat sintesis ya. Nah, jadi yang tepat adalah jawabannya yang 3 dan 4 ya. 3 dan 4 jawabannya yang E. Nah, kalau 1 sebagai pestisida apa sih? Turunan benzen yang dipakai sebagai pestisida DDT ya, DDT. Kemudian zat antioksidan itu bisa BHT atau BHA. Ya, ini turunan benzena juga ya, DDT sama BHT atau BHA. Selanjutnya nomor 22. Beberapa senyawa turunan benzena terbentuk dari gabungan cincin benzena sebagai berikut. Nah, yang ditanya senyawa yang mempunyai nama naftalen dan stirena. Mau nggak mau harus tahu ya strukturnya. Nah, kalau naftalen itu buat camphor kan, kapur barus. Nah, ini adalah naftalen. Ya, jadi ada 2 benzen berimpit. Kemudian kalau 3 ini namanya apa? Ya, antrasen, antrasena. Antrasen. Ingat-ingat ya, kalau 3 tapi bentuknya seperti ini, nah ini namanya fenantren. Bukan penganten ya, fenantren atau fenantrena. Nah, kalau ini vinil benzena atau nama kerennya adalah stirena, buat styrofoam. Ya, jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Selanjutnya untuk nomor 23, nah ini dibintangi ya, berarti soalnya lumayan ya cukup sulit. Perhatikan senyawa berikut, ini benzen ya. Kemudian dia direduksi, ya ditambah H2 berarti kan dia mengalami reaksi reduksi, ada Ni berarti ini pakai katalis. Jadi kalau ada logam di sini sebagai katalis, dilakukan pada suhu 150 derajat Celcius. Nah, atau dengan bantuan sinar matahari gitu ya, menghasilkan hasil reaksi apa gitu. Ya. Nah, ini adalah reaksi adisi ya dari benzena. Seperti diketahui sebelumnya, tadi udah dijelasin bahwa benzena itu kan sulit sekali mengalami reaksi adisi, dia lebih mudah mengalami substitusi. Nah, tapi dia bisa diadisi ya. Hanya saja tadi kondisinya harus khusus dengan bantuan katalis juga gitu. Nah, kalau diadisi, adisi itu kan tadi perubahan dari ikatan rangkap ya. Biasanya ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Nah, maka ini yang ditanya adalah hasil reaksinya apa sih? Ya udah ya, jadi ini reaksinya adalah reaksi adisi, berarti ini adalah benzen, ikatannya kan rangkap ya, cuma kalau di sini tidak digambarkan rangkapnya. Sebenarnya benzena itu kan ikatannya rangkap gini kan, rangkap 2 selang-seling kan. Nah, gini kan. Kemudian di sini ada atom H gitu. Kalau mau digambar ya berarti saya gambar H-nya gini ya. Ini atom H-nya banyak, tapi kok kalau di buku ini kenapa ditulis hanya 1 aja? Yaitu untuk menunjukkan aja H itu bisa disubstitusi gitu. Asalnya mah H-nya banyak ya, hanya 6. Kan rumus benzen itu C6H H6 gitu kan? Jadi kalau dia diadisi berarti rangkapnya hilang kan ya? Rangkapnya hilang, jadi tunggal kan? Ya, ini tetap kan H-nya. Nah, berarti H-nya nanti jadi nambah 2 ya. Sorry ya, jadi H-nya nambah 2 nih. Karena dia jadi tunggal ya. Kalau tunggal berarti ada penambahan hidrogen. Kan di sini ditambah 6, H2 kan ditambahin 6. 3 kali 2 kan 6 ya. Jadi ini muncul hanya 1. Nah, udah gitu kan ya. Nah, ini namanya apa gitu. Jadi kalau bentuk segi gitu ya, segi 6, artinya kan sebenarnya dia mengandung C ya, sebanyak 6. Jadi kalau mau digambar mah ini tuh kan awalnya gini ya, CH, ini H-nya kan 2 ya, ini masing-masing C mengikat H sebanyak 2. Jadi saya bikin H-nya 2 di sini ya, CH2, 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 ini juga sama nih, CH2, ini yang di sini juga sama, CH2, ini CH2, ini juga sama kan. Nah, bentuknya tuh gini kan. Kalau digambar, ya dia nanti jadi bentuknya begini. Dihilangkan H-nya, ya kalau dihilangkan H-nya berarti nanti hasil reaksinya jadi gini kan ya. Nah, gini ya. Ini sama dengan ini nih. Nah, ini namanya apa? Alkana kan ya. Alkana karena dia tidak ada ikatan rangkapnya. Kalau ada rangkap 2 kan alkena. Ini kan
tunggal. Alkana dengan jumlah C-nya 6, berarti namanya heksana. Nah, karena dia bentuknya melingkar, berarti namanya heksana. Nah, jadi jawabannya yang A, sikloheksana. Oke, yang nomor 24. Senyawa turunan benzena itu dilarang digunakan sebagai bahan aktif pembuatan pestisida karena berbahaya bagi lingkungan. Senyawa yang dimaksud adalah ya yang buat pestisida tadi namanya apa sih? DDT ya. DDT, dikloro-difenil trikloroetana ya. Jadi DDT itu ini ya singkatannya ya. Ini disingkatnya DDT, dikloro-difenil trikloroetana, T itu ya, DDT. Udah ya, cukup ya. Lanjut nomor 25. Reaksi esterifikasi asam salisilat dengan asam asetat menghasilkan aspirin. Nah, rumus aspirin itu ini, kemudian yang ditanya gugus X dan Y-nya apa. Nah, sebenarnya ini ada sedikit kesalahan ya, kesalahan penulisan. Karena H ini nggak mungkin di tengah kayak gini ya, OH. Ini sebenarnya tuh rumusnya nggak ada H-nya, jadi ini tuh O saja. Nah, gini ya. Nah, jadi rumus aspirin itu bentuknya begini. Nah, yang ditanya X-nya ini apa, Y-nya ini apa. Nah, aspirin itu kan nama lainnya apa sih? Asam asetil salisilat ya. Asam asetil salisilat. Ya, atau asetosal ya. Asetosal. Nah, dia strukturnya itu mengandung COOH, asam karboksilat ya. Jadi di X-nya ini sebenarnya gugusnya itu gini nih. Nah, saya ngikutin ini ya. Jadi di sini tuh ada gugus karboksilat gitu. Kemudian dia di sini ada ester. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Ya, ini adalah rumus dari aspirin atau asetosal gitu. Jadi X-nya itu adalah ini. Ya, COH, kemudian Y-nya yang dimaksud adalah ini kan. CH3. Jadi jawabannya yang D ya. X-nya COH, Y-nya adalah CH3. Selanjutnya kita bahas untuk soal yang nomor 28. Nah, ini diketahui reaksi benzena dengan suatu senyawa ya. Ini kalau misalnya dilihat mah ini senyawanya adalah CO, gugusnya turunan keton ya. Nah, yang ditanya adalah senyawa X yang dihasilkan itu apa? Oke, ini benzena itu kan reaksinya adalah reaksi substitusi. Ya, reaksi substitusi itu berarti penggantian. Kalau di permainan sepak bola itu substitusi pemain, satu masuk, satu keluar kan. Nah, yang disubstitusi adalah atom hidrogennya dari benzena. Saya gambar ulang ya. Jadi kan di sini kan ada atom hidrogen gitu banyak kan ya. Nah, tapi yang digambar saya gambar satu aja gini ya. Asalnya mah banyak gitu ya. Ada 6 kan? Kan rumusnya C6H6 untuk benzen. Nah, kemudian dia akan disubstitusi oleh C2H5C rangkap 2F. Ya, sehingga menghasilkan senyawa X. Nah, X-nya ini apa? Kemudian ditambah HF. Ya, ditambah HF. Saya tulis HF-nya di sini ya. Nah, jadi kalau substitusi itu kan sebenarnya penggantian hidrogen ini dengan senyawa ini. Hidrogennya masuk ke sini, nanti sebagian dari sini masuk ke sini kan, ke benzen. Jadi nanti akan ada rumusnya apa gitu ya. Jadi kalau di sini sudah ada HF, berarti kan H di sini akan terikat dengan F yang di sini kan. Jadilah HF, gini kan. Jadi HF ini. Nah, berarti sisanya yang ini harus masuk ke sini gitu. Menggantikan hidrogen. Ya, jadi yang ini sisanya. Nah, ini nih masuk ke sini. Ini kan tadi yang lepas F ya. Jadi ini nih ikatan ini nanti akan nempel di sini nih pengganti. Ya, jadi nanti strukturnya gimana nih? C ke sini, O ya. Ini tetap dituliskan, tapi saya nulisnya ke kanan gitu. C2H5 ya. Nah, reaksinya begini nih. Jadi produknya ini. Nah, pertanyaannya adalah nama senyawa X dan jenis reaksi yang dihasilkan. Nah, ini kan keton, ya kan? Ini kan gugus keton kan? Yang dimaksud tadi. Ini loh. Nah, ini kan keton nih. Sorry. Nah, ini ya CO, keton kan? C rangkap 2O.
Nah, jadi namanya adalah, iya, jadi kalau masuk keton maka namanya adalah asilasi. Jadi nama senyawanya fenyl etil keton. Ini fenil. Ini fenil itu kan tadi ya benzen yang kehilangan hidrogennya. Ini nih fenil nih. Coba ya pakai pulpen yang beda warnanya. Jadi ini fenil. Nah, ini C2H5, C-nya 2, C2H5 itu kan berarti C-nya 2, CH2, CH3 ya. Ini kan etil kan. Fenil, etil, ini keton ya. Udahlah ya, ini nggak usah ditulis ya, ini udah ada keton. Oke, jadi asilasi namanya fenyl etil keton. Oke, Oke, untuk soal nomor 30. Senyawa X merupakan senyawa turunan benzena. X itu benzena. Jika senyawa tersebut direduksi, berarti ditambah H2 ya, direaksikan dengan H2, akan menghasilkan senyawa turunan benzena yang lain. Nah, kemudian katanya sifatnya digunakan sebagai zat warna. Apa sih senyawa turunan benzena yang dipakai sebagai zat warna? Anilina ya. Zat warna di azo anilina gitu ya, anilin. Strukturnya begini kan ya, NH2 ya. Nah, pertanyaannya adalah senyawa X yang dimaksud adalah apa? Ya, jadi apa sih yang direduksi hasilnya anilin? Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah struktur senyawanya ini kan. Ini ya. Jadi ini kalau direduksi ditambah H2 hasilnya itu adalah ini, anilin. Nah, senyawa ini namanya adalah nitro. Oke, nitro benzena ya. Jadi jawabannya adalah yang D.